Ini yang kemudian menampar saya ketika ada yang menyakiti kita. Kata Imam Sya'rani di halaman 473, wa mimma an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi alaihi, di antara nikmat Allah kepadaku ada musyakwi min mayyuzini ila Allah. Aku tidak pernah mengadukan orang yang menyakitiku kepada Allah. Ya. Jangan-jangan saya belum sampai di makom itu. Ya. Jangan-jangan saya masih ngadu, tapi sampai sekarang sih belum ngadu, masih di nafas saja. Lagi nafas kepikiran ya. Wajar. Tapi belum sampai turun doa baca hizib Nasr belum. Apalagi hizib Sakron belum saya. Ijazah itu kita punya semua. Tergoda sih mau baca. Wah, hizib Nasr. Kan gawat hizib Nasr. Gawat tuh hizib Nasr. Masih dimain zikir nafas yang masih main. Halaman 48 bab ke-8 kitab Awariful Ma'arif. Ini kalau cetakan Darul Kutub, cetakan yang lain beda lagi. Silakan cari babnya, al-bab ats-tsamin fi dzikril malamati wa syarhi hali. Apa kata beliau tadi? Malla yuzhiru khairan wa la yudmiru syarran. Nah, ini versi beliau. Saya mau tanya, yang tidak menzahirkan kesolehan, tidak menunjukkan ketaatan atau kebaikan khairan, tapi tidak menyimpan juga keburukan. Kalau mengikuti hadis Nabi, hadis Imam Bukhari, Nabi bersyair dengan syair Labid. Apa kata Labid? Ala ma khalallahu batil. Ala ma khalallahu batila atau batil ya? Batila. Itu bukan mutes loh ya. Ya, kan khala ya. Ketahuilah selain Allah pasti batil. Batil itu sama dengan syarr. Inilah cara mentarif malamati secara sahih. Beliau sudah kasih clue-nya di sini. Ini tarif definisi pada zaman ini. Kita boleh mendefinisikan ulang. Karena tugas para ilmuwan itu mendefinisikan apa yang dulu mungkin baru itu definisinya, sekarang kita tambahkan versi zaman ini. Bukan berarti definisi dulu nggak sempurna, tapi definisi tahun-tahun dulu itu mungkin tidak dapat dipahami oleh orang sekarang. Maka kita perlu meredefinisikan ulang, mentarif kembali. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah batil. Batil itu buruk bukan? Maka al-malamati yang tidak pernah menyimpan dalam hatinya kecuali nama, sifat, fi'il dan ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Ma'rifat asma, ma'rifat af'al, ma'rifat sifat, ma'rifat zat. Hanya itu yang ada di kolbunya. Ma'rifatun Nabi SAW. Jadi antum colek dia, yang keluar kalam itu. Ini yang lucu, habis kita undang beliau makan kebuli di rumah saya. Itu beliau ngelihat ada orang jual lukisan ini Nyi Roro Kidul ya, dibeli, ditaruh di kafe. Beliau lagi habis buka kafe kan, Torikot Cafe. Ditaruhlah di tempat kasirnya. Saya tanya, Syekh Maulana, kok ditaruh di depan? Gak khawatir? Ya, biarin orang. Apakah dia datang ke sini dengan sirnya yang ada Allah, atau dengan noda-noda di kolbunya su'uzzan? Jadi suatu kali Imam Sya'rani itu memandang orang berdua jalan cowok cewek, di hatinya bilang, orang berzina nih, selingkuh nih. Ditegur sama gurunya, yang zina itu otakmu. Siapa tahu dia sudah nikah, tapi siri misalnya gitu, atau kamu nggak tahu. Kenapa suuzon kepada orang? Nah, ini kalamnya. Jadi kita ini karena noda dalam kacamata kita nih jorok, kita memandang dengan kacamata jorok itu.
Antum ngeliat PNS kebayang korupsi aja kan, padahal belum tentu semua PNS korupsi kan. Banyak juga yang soleh-soleh kok ya. Antum ngeliat polisi kayaknya kebayang jahat terus. Ternyata ketemu waktu lagi khuruj, itu polisi khuruj cuma tabligh. Soleh-soleh itu pagi-pagi udah zikir subhanallah subhanallah. Ya, sore-sore dia jaulah. Tahu jaulah enggak? Ya, enggak tahu ya, ente khuruj dulu deh. Khuruj cuma tabligh dulu dah. Dan saya kaget dengan itu, berubahlah pandangan kita sedikit demi sedikit. Karena lagi-lagi katanya kila dan kola, kila dan rawiyah ini memang bermasalah ya. Ya. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, saya menghormati orang-orang yang barangkali antum laporkan namanya itu mengkritisi. Saya tetap hormat mereka, ta'zim ke mereka, karena dulu kita pernah berjuang bersama-sama di tempat yang berbeda untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya tidak ada dendam, tidak sakit hati, karena saya tahu saya mengalami hal yang mereka alami sekarang. Bedanya saya tidak main sosial media dan tidak kemudian meragukan itu sebelum saya cari, dan tidak share sebelum saya pastikan benar-benar. Ya, itu aja bedanya. Ya. Jadi teman-teman tolong jangan ada yang terpancing. Ya, kalau antum terpancing bedanya apa antum dengan mereka yang komentar sebelum pasti. Jangan emosi sama sekali. Walaupun sakit rasanya ya. Sakitnya itu di sini. Ini yang kemudian menampar saya ketika ada yang menyakiti kita. Kata Imam Sya'rani di halaman 473. Wa mimma an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi alaihi. Di antara nikmat Allah kepadaku ada musyakwi min mayyuzini ila Allah. Aku tidak pernah mengadukan orang yang menyakitiku kepada Allah. Ya. Jangan-jangan saya belum sampai di makom itu. Ya. Jangan-jangan saya masih ngadu, tapi sampai sekarang sih belum ngadu, masih di nafas saja. Lagi nafas kepikiran ya. Wajar, tapi belum sampai turun doa baca hizib Nasr belum, apalagi hizib Sakron belum. Ijazah itu kita punya semua. Tergoda sih mau baca. Wah hizib Nasr, kan gawat hizib Nasr, gawat hizib Nasr. Masih dimain zikir nafas yang masih main. Tapi kekasih-kekasih Allah itu, mereka kalau sudah himmah itu bisa terjadi meskipun belum berkalam. Ya. Tapi itu waktunya kapan, wallahu a'lam. Au ila nafsi, atau dia mengeluhkan ke dirinya sendiri. Dan belum disebutkan di sini. Au ila ikhwani. Saya tambahkan, au ila ikhwani. Aneh pernah ngeluhin ke antum enggak? Ini yang hampir tiap hari sama aneh. Aneh pernah ngeluhin enggak? Sidi Musa yang ngurusin ribat, aneh pernah ngeluhin bab ini bahwa ini saya sakit hati nih sama orang ini. Saya omongin nggak? Nggak ada. Saya lagi belajar dengan ilmunya Imam Sya'rani. Semoga saya bisa ngikutin jalan beliau walaupun tidak sempurna. Ya. Wa arna fa inna waliyana kulluna ya. Semua urusan kita yang ngurus huwallah, hanyalah Allah. Wa inna ma arda bidzalika al-adza fa illam yaqa' lir-ridha sabartu. Nah, ini beda ridha sama sabar. Aku berusaha, kata beliau, inna ma arda bidzalika al-adza, aku akan tetap ridha meskipun nama saya dicatut-catut, disebut-sebut ya. Ya, bahkan mungkin dulu orang yang pernah gabung dengan kita mungkin pernah kita bimbing zikirnya dan segala macam lah ya. Buya Asfi itu yang paling banyak bantu dia tuh ya. Mungkin juga nanti dicatut tuh nama Buya Asfi. Siap-siap Buya ya. Apa kata Imam Sya'rani? Arda bidzalikal adza. Saya mesti rela dengan semua sikap-sikap menyakitkan itu. Di zaman Imam Sya'rani belum ada sosial media. Berarti sekarang lebih dahsyat gak? Kesempatan kita ngikutin beliau lebih besar. Ya. Fa illam yaqa' lir-ridha sabartu. Kalau aku nggak bisa ridho, aku sabar.
Saya kalau belum bisa ridho mungkin sabar aja dulu ya. Lakin la yakhfa an ar-ridha dzalika innama huwa min haitsu taqdir ilahi. Saya mau tanya mantu, ini takdir enggak? Takdir enggak? Takdir enggak kita buka ilmu tentang ma'rifatur ruh, lalu antum minta nama ruh, dan sebanyak itu udah berapa nama yang minta lewat Sidi Musa? Ada enggak satupun yang antum mintain Sidi Musa? Satu tarif aja, 100 perak aja ada enggak? Enggak ada. Lalu kita dituduh. Antum senyum aja ya. Da'hum fi khawdihim yal'abun. Ya. Fi tughyanihim ya'mahun. Tughyan itu tughyan. Menurut saya itu tughyan. Apa arti tughyan? Apa terjemahan tughyan? Sikap, bukan sikap yang berlebihan. Tughyan beda dengan dolal. Togo kan, togo, tughyan, sikap berlebihan mereka, ya'mahun. Karena pasti ada aib yang disembunyikan. Mereka selemparkan itu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Ini berarti ada seseorang yang sedang mengembosi itu, yang dia menyembunyikan aib yang mungkin lebih besar daripada itu. Gelisah tiap hari pastinya. Maka antum, ini aneh kasih tahu, namam, orang-orang yang menyebarkan fitnah. Setiap hari dia akan gelisah. Setiap hari akan dia gelisah. Jadi cukuplah itu siksaan Allah untuk mereka. Kita nggak usah minta lagi mereka disiksa. Kasihan antum. Punya Rahman Rahim nggak di kolbunya. Ya. Jadi kita santai-santai aja ya. Nanti akan ada yang nyidang saya. Yang berhak nyidang saya itu mahkamah, pengadilan. Ustadz nggak ada hak nyidang saya. Bawa-bawa nama Jatman. Lah kemarin saya habis ketua Jatman Magelang malah, Habib Fatah ya. Temenan kita biasa aja. Itu personal tapi bawa-bawa lembaga. Ya, dan saya tidak ada masalah dengan Jatman. Ya, saya tidak ada masalah dengan Habaib, Habib Lutfi misalnya, mursyid-mursyid. Enggak ada masalah karena saya juga orang thariqah. Ya, jadi enggak ada masalah dengan mereka. Ya. Jadi teman-teman, sebagaimana kita meyakini apa saja yang baik, ada orang memuji, ada orang senang, itu takdir dari Allah. Maka ini juga takdir dari Allah. Saya sering menyebutkan takdir baik buruk itu persepsi hamba. Tapi kalau dari Allah pasti semuanya baik. Ini dari Allah bukan? Pasti ada kebaikannya. Hah? Apakah saringan seperti yang tertulis dalam awal Hizb Bahar yang kita baca, wa idh betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ini ayat adalah inti sir daripada muqaddimah Hizb Bahar. Wa idh betuliyal mu'minun, dan ingatlah ketika orang beriman, pakai alif lam, berarti imannya sudah oke. Sudah masuk ke kolbunya. Ya, udah kamaliyah. Tasdiknya sudah oke, udah pas, gak bisa digoyang-goyang. Dan ingatlah ketika orang-orang beriman, ubtulia. Ubtulia kata guru saya dulu, yang dari Suriah, fi'il madhi, itu yadullu ala thubut. Menunjukkan akan selalu begitu. Dan ingatlah ketika orang-orang beriman akan selalu berlalu, sedang dan terus, itu namanya subut. Ubtulia, diuji. Diuji. Apa yang diuji? Nafsiyah. Karena ruh tidak bisa diuji lagi. Ruh sudah min amrillah. Gak ada lagi, hanya Allah langsung. Yang diuji itu nafsiyah kita. Kolbiyah kita diuji. Jadi nafsiyah yang menguasai kolb itu yang diuji. Tapi kolbu yang sudah disinari oleh ruh itu tidak akan diuji lagi. Udah plong dia, rodiyah mardiyah sampai ke atas. Wazulzilu, ini yang paling berat. Apa arti zulzilu? Digoncang-goncang. Kemarin istri saya ngirim lagi ngayak beras ya deh. Itu sudah bilang, ini ayakan Nabi. Ya, dikirim lagi ke aneh kan. Lah ini ayatnya, wazulzilu, mereka digoyang, diayak terus sampai orang-orang yang
yang munafik dan berpenyakit kalbunya. Ini masalahnya. Mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Janji Allah, janji Rasul. Allah Rasul kan antum gak ketemu. Kan gak ketemu Rasul kan? Berarti lewat pewarisnya. Yang diceritakan oleh guru-guruku, mursyid-mursyid itu palsu semua. Sama dengan begitu. Itu maknanya. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Bab kewalian mah palsu. Kita emang ngejar-ngejar jadi wali. Emang antum diiming-imingi jadi wali? Enggak kan? Pernah diimingin jadi kutub enggak sih di Musa? Enggak ada kita diiming-imingi jadi kutub. Kutub kupret. Enggak ada kita. Saya enggak minat jadi wali kutub, wali ketep, wali kotop itu enggak ada. Enggak ada saya minat. Saya cuma minat satu aja. Ya Allah, jadikan aku siapa orang yang wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ya Allah, jadikan aku orang yang di dunia dan di akhirat, diizinkan di akhirat nanti khususnya. Bahkan nggak di akhirat lagi kan udah nggak ada alam seperti ini, alamnya sudah beda. Diizinkan memandang Allah sehingga wajah kita berseri-seri. Hanya itu yang saya minta. Ya, saya nggak penting mau jadi wali, kayak mau jadi wele. Allah izin memandang wajahnya. Wajah uluhiyahnya, wajah rububiyahnya, itu yang saya rindu, gak ada lebih.